Oke, dan itu seperti itu. Nah, yang dimaksud iskot tadi, iskot fardu kifayah, ini bukan soal iskot di dalam melaksanakannya, tetapi makna dari kewajiban itu sudah tidak ada. Sebagaimana di dalam tayamum yang tidak perlu jalan nyari air karena sudah yakin tidak ketemu. Sama seperti itu, bukan berarti tidak wajib, tapi suruh wujud itu nggak ada. Kurang lebih seperti itu kalau sama dengan tayamum. Jadi tayamum orang tidak lagi harus tawadud untuk mencari air karena dia yakin airnya sudah tidak ada. Sehingga kewajiban mencari air harus jalan ke sana kemari itu gugur karena dia yakin sudah tidak ada air. Sebentar, kita ketika itu dulu. Ya, terima kasih. Kami dari LBM DKI Jakarta. Saya ingin mencoba menampilkan khilaf sebetulnya ya. Di halaman 12 itu pertama sebagian ulama berpendapat bahwa hasil perhitungan orang dapat digunakan dirinya dan orang lain yang mempercayainya. Sebenarnya kalau khilafnya Ibnu Hajar itu, saya menemukan referensi bahwa Ibnu Hajar memang pakai ini. Cuma Ibnu Hajar tidak menjadikan orang puasa ini ijza, tidak sukut bahasanya. Karena Ibnu Hajar tetap berpegangan bahwa rukyah itu yang utama. Kalau butuh ada orang pakai hisab silahkan. Begitu juga orang yang berpercaya. Tapi nggak ijza, puasanya nggak ijza. Nggak sukut lah, bahasa nggak sukut. Itu versi Ibnu Hajar dalam kitab Fatawul Haramain. Oke, Qurratul Ain di Fatawul Haramain. Wa qarafa fi dalika walladhi itamadahu Ibnu Hajar bin Tufan wa Qatil Jawad wa Syarhi Babadul Tab'anil Majmu' annahu la yajuzu li ghairil munajjim wa huwa man yara awwal syahid tulu'an najmi al-Qurani wal hasib wa huwa man ya'tamidu manazil qamar wa takbiri siyarihi ayya mara biqaulihima wa ala hadha wa amma huwa fa yajuzu lahu amma bi dzalika lakin law tabayyana ba'da dzalika lam hilal ala taqdima itadau an-najmu wal hisab la yujzihu ma samahu bil hisab wa ala hadha fa faidatun najmi wal hisab innama hiya fi jawazil iqdam ala sawmi wa adamil ijza fa laysa karuyatil hilal fi thubuti syahri. Terusnya qala wa ala hadha idzan fa laysa hisab wala tanjim karuqyah id laysa yasbutu bihima asyahru wala yajibu bihima asawu alaihima wala ala ghairima bal ghayatu al-jawaz sawma ma'al ijza idza tabaqa ruqyah. Ibnu Hajar tetap menjadikan dasar kalau memang hisab ini tabaqa ruqyah baru ijza. Tapi kalau hisab hanya yang memakai pola hisab saja itu belum ijza. Baik, terima kasih. Ini yang di bagian pertama itu bukan isbat dengan hisab, tapi menafikan dengan hisab. Kasusnya yang ini kan sama-sama Ibnu Hajar. Kalau yang di pertanyaan ini adalah menafikan ruqyah, bukan isbat dengan menggunakan falak, bukan isbatul hilal menggunakan falak, tapi menafikan ruqyatul hilal dengan falak, dengan hisab. Jadi beda. Tapi maksudnya kan Syarwani pakainya Ibnu Hajar juga. Iya, sama makanya Ibnu Hajar itu punya dua. Pertama terkait dengan
Ibatul hilal dengan ilmu falak itu yang dibaca tadi tak benar dan DKI. Yang di sini itu nafyu ru'yatil hilal bi ilmi hisab. Nafyu ru'yatil hilal bi ilmi hisab. Kalau ada orang mengaku ru'ya, tapi semuanya ilmu falak yang yakini kopi itu sepakat bahwa tidak mungkin diru'ya, maka kesaksian ru'ya itu ditolak menurut takdir yang ada di sini, gitu. Bukan isbat bahwa besok menurut falak itu sudah ru'ya, tetapi ada orang ru'ya itu ditolak karena bertentangan dengan falak yang bersifat kopi. Silakan. Iya, silakan. Iya. Ya kan dari mana? Ya. Dari mana sudah? Papua. Bahwa yang dibacakan oleh PKI sebenarnya tidak menentang ataupun tidak menolak apa yang telah rumusan ini. Sebab itu kaitannya dengan amalus saksi di nafsi. Jadi boleh bagi munajim atau untuk mengamalkan apa yang sesuai dengan garapan. Namun kalau itu ternyata bertentangan dengan maka apa yang dilakukan misalkan puasanya sehingga ketika 28 pun harus kodok itu tentang. Jadi sama sekali tidak menggunakan ini. Tadi yang dari jaga ini nek kisah itu salah. Nggih lek ngoten kan nggih. Nek Imam Romli mawon dadi mengerti kalau setelah kalau yo kodok aku kan ngoten to. Nggih, tapi kan berarti bisa menjadi karena sudah tidak bisa menerima ya apa gunanya ngoten. Imam Romli bisa masih kan bukan enggak bisa gunanya itu kalau misalnya yang kedua adalah penemuan hari itu belum ada gunanya. Karena kalau penemuan itu pasti ditolak. Ini bukan syaratnya. Hari ini penemuan, besok penemuan, besok ini siapa? Bukan syaratnya, bukan syarat, tapi gimana? Kalau penemuannya baru satu kali ditolak. Ya, tapi lek tidak bawa hukum itu mustahil. Jadi sekali lagi ini soalnya bagian ulama Karena bertentangan dan itu dengan kitab yang mengatakan bahwa ini kan yang ini artinya untuk melihat itu kalau di dalam jadi sini tidak dalam rangka menghilangkan ini. kalau maksudnya itu dipastikan saja kepentingan ilmu apa yang mau dilihat setiap hari itu maksudnya ini menjadi karena maksudnya ini tidak ada maka apa yang mau Kifayah untuk itu alasannya kajian ilmiah. nah, terkait dengan tadi sama sebenarnya soal tayamum menuhankan yang prinsip yang kalau tayamum itu orang harus mencari air biru tetapi kalau dalam bukan kepentingan air yang itu tidak ada maka syarat itu menjadi hidup itu intinya. Berarti ngoten mawon ditambahi. Jadi saya kembali ke tadi yang nomor 2 Nah, maka dan itu harus yang nomor 2 Kifayah ini itu ilmi bukan dalam yang nomor 2 biar tidak menuhankan. ketika menurut ilmu falak tidak berada di bawah ufuk maka sesuai jawaban poin 1 yang tidak lagi fardu kifayah atau sunnah sebab tujuan ru'yah untuk memastikan keadaannya hilal sedangkan hilal menurut kisah tidak mungkin terlihat itu mengacu kepada usul makon sebagaimana di dalam uraian jawaban. Baik, ada 1, 2, 3 sudah sepakat? Al-Fatihah. termasuk dengan termasuk. Nanti bukan ini nanti kalau yang Para kiai, Mas Syekh yang saya muliakan, materi yang pertama sudah selesai.
kita berlanjut ke yang kedua. Ilmu itu aja. Dan pengen ilmu tulisan itu semua. Saya bacakan deskripsinya. Nanti tak kirim itu tolak dulu ini baru bottom. Intersect atau ambiguous genitalia dan operasi penyesuaian kelamin. Deskripsi masalah. Ya Pak Ramadan ya. Jangan menuhankan ilmu gitu loh. Fenomena intersect penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sultana M.H. Parat, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, pakar histologi dan penelitian kerancuan kelamin, menyebutkan jumlah pengidap ketidakjelasan kelamin atau intersex dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Namun hingga sekarang prevalensinya belum terlihat terlalu jelas. Fenomena ini seperti gunung es, jumlah kasus yang tidak atau belum dilaporkan mungkin jauh lebih banyak karena banyak orang merasa malu mengalami gangguan ini. Penelitian yang dilansir pada tahun 2013 menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 peneliti sudah menangani penderita intersex sekitar 700 orang yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Pengidap interseksual dari kalangan berada memilih berobat ke luar negeri. Banyak kasus intersex diketahui ketika penderita menginjak remaja atau dewasa karena pada masa itulah tanda-tanda jenis kelamin seseorang semakin jelas. Misalnya, seseorang sejak bayi hingga remaja diperlakukan sebagai wanita karena penis atau testisnya tidak kelihatan, namun ternyata sampai dewasa tidak menstruasi dan setelah diteliti ternyata tidak punya rahim. Apa itu intersex? Dalam artikel berjudul intersex, kondisi saat seseorang terlahir dengan dua jenis kelamin tersebut intersex adalah istilah untuk mendeskripsikan kondisi seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin berbeda. Diperkirakan sekitar 1 dari 1000 bayi di seluruh dunia terlahir dengan kondisi ini. Sebelumnya, kondisi intersex dikenal dengan sebutan hermafrodit. Orang yang terlahir sebagai intersex bisa tampak seperti pria atau wanita pada umumnya, tetapi memilih organ reproduksi pria dan wanita. Sebagai contoh, seorang pria yang terlahir dengan kondisi ini tidak hanya memiliki penis, tetapi juga rahim di dalam tubuhnya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita dengan kondisi intersex bisa memiliki rahim sekaligus testis pada tubuhnya. Kondisi ini umumnya terjadi karena perubahan genetik. Intersex perlu dibedakan dengan transgender. Seorang transgender terlahir hanya dengan satu jenis kelamin, tetapi merasa bahwa jenis kelamin yang dimiliki bukanlah jenis kelamin yang sesungguhnya. Misalnya, seorang transgender yang terlahir sebagai laki-laki akan merasa bahwa seharusnya ia memiliki jenis kelamin wanita. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga ia mungkin akan melakukan operasi untuk mengubah jenis kelamin. Setelah jenis kelaminnya berubah, mereka akan disebut transseksual. Terkadang kondisi intersex tidak menunjukkan gejala yang khas sehingga orang yang mengalami tidak menyadari bahwa dirinya seorang intersex. Namun bayi yang terlahir dengan kondisi ini bisa dikenali dari beberapa tanda berikut ini. Ukuran klitoris lebih besar, tidak ada lubang vagina, bibir vagina atau labia tertutup atau menyerupai kantung zakar, ukuran penis kecil atau mikropenis, tidak ada lubang atau bukan di ujung penis,
skrotum atau kantung dakar kosong dan menyerupai labia. Kondisi interseks biasanya baru disadari ketika bayi sudah dewasa dan memasuki masa pubertas. Dalam kasus ini, orang yang memiliki lebih banyak ciri-ciri biologis laki-laki ketika kecil bisa dilihat lebih feminin setelah pubertas, atau sebaliknya, orang yang tampak seperti perempuan saat masih kecil mungkin mulai terlihat seperti laki-laki saat remaja. Macam-macam interseks secara genetika, perempuan umumnya mempunyai kombinasi kromosom 20, sedangkan pria kromosom sedangkan pria kromosom XY. Orang yang terlahir sebagai interseks juga memiliki susunan kromosom X dan Y yang berbeda ketika berada di dalam kandungan. Secara genetik, interseks dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. 46 XX interseks. Orang yang terlahir dengan tipe interseks ini memiliki kromosom seks wanita dan organ reproduksi wanita seperti induk telur atau ovarium, rahim, dan tuba fallopi. Namun alat kelamin luarnya tampak seperti alat kelamin pria. Selain itu, bagian bibir vagina akan menyatu dan ukuran klitoris membesar sehingga tampak seperti penis. Tipe interseks ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hiperplasia adrenal konektivitas. 2. Terlahir dari ibu yang menggunakan terapi testosteron selama hamil atau menderita tumor ovarium. Kedua, kekurangan aromatase, yaitu enzim yang berperan dalam mengubah hormon seks pria menjadi hormon wanita. Model yang kedua, 46 XY interseks. Orang yang terlahir dengan tipe interseks ini memiliki kromosom laki-laki, tetapi alat kelamin bagian luarnya tidak terbentuk sempurna dan menyerupai alat kelamin perempuan. Ada beberapa penyebab 46 XY interseks, di antaranya sindrom insensitivitas androgen. Kedua, gangguan pada testis sehingga tidak memproduksi hormon seks pria dengan benar. Ketiga, gangguan pada hormon testosteron. Model yang ketiga, 46 XX evoter testicular interseks. Jenis interseks ini adalah jenis yang paling langka dan penyebabnya belum diketahui secara pasti. Orang yang terlahir sebagai true genital interseks memiliki jaringan ovarium dan testis. Mereka juga kemungkinan memiliki kromosom XX, kromosom XY, atau keduanya dengan alat kelamin yang tampak seperti perempuan atau laki-laki dan bisa terlihat berbeda dari keduanya. 4. Seks kromosom interseks. Interseks juga bisa terjadi jika seseorang memiliki pola kromosom selain XY atau XX, seperti hanya memiliki satu kromosom X atau justru mempunyai kromosom ekstra XY. Bayi yang terlahir sebagai interseks tipe ini dapat memiliki organ reproduksi internal dan eksternal seperti laki-laki atau perempuan. Namun mereka tidak mengalami perkembangan fisik penuh saat pubertas. Misalnya, anak yang terlahir dengan organ intim wanita mungkin tidak akan mengalami menstruasi. Penanganan interseks. Penanganan medis hanya dibutuhkan jika orang terlahir sebagai interseks memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut, seperti memiliki rahim tetapi tidak ada bukaan rahim, sulit mengeluarkan urin, atau mengalami siklus menstruasi tetapi darah tidak keluar dari tubuh. Prosedur medis seperti operasi kelamin bisa dilakukan untuk membuat alat kelamin
tampak seperti kelamin laki-laki atau perempuan. Namun hal tersebut tidak dianjurkan atau diperlukan sampai orang yang terlahir sebagai intersex cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri dan menentukan ingin memilih jenis kelamin yang mana. B. Pertanyaan: bagaimana menentukan jenis kelamin seseorang yang hanya mempunyai alat kelamin laki-laki dalam kurung sempurna ataupun tidak, namun memiliki rahim, mempunyai darah haid meskipun tertahan di dalam tubuh, atau ciri-ciri lain yang menjadi ciri hisiah wanita. 2. Bagaimana menentukan jenis kelamin seseorang yang hanya mempunyai alat kelamin wanita atau sempurna atau tidak, namun tidak memiliki rahim, tidak mengalami menstruasi, atau ciri-ciri lain yang menjadi ciri-ciri hisiah laki-laki. 3. Bagaimana hukum operasi penyesuaian kelamin dalam kedua kasus di atas? C. Usulan jawaban. Allah menciptakan manusia hanya dengan dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ketika seseorang mengalami ambiguitas kelamin, maka harus segera ditetapkan jenis kelaminnya agar tidak terjadi ketidakjelasan jenis kelamin yang dapat menyulitkan seseorang dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Dalam kitab-kitab salaf disebutkan bahwa penentuan jenis kelamin didasarkan pada fungsi dominan alat kelamin luar, yaitu penis atau vagina. Namun demikian, kitab-kitab salaf juga menyebutkan bahwa wiladah adalah tanda terkuat jenis kelamin. Hal ini mengindikasikan bahwa alat reproduksi seperti rahim dan induk telur merupakan tanda-tanda kelamin yang dapat menentukan jenis kelamin seseorang, bahkan lebih kuat dari alat kelamin luar. Dengan demikian, jika terjadi ambiguitas kelamin yang disebabkan oleh perbedaan alat kelamin luar dengan alat kelamin dalam, maka penentuan jenis kelamin didasarkan pada alamat kelamin alat kelamin dalam. Jika seseorang memiliki dua alat kelamin luar atau dua alat kelamin dalam yang berfungsi penuh, maka orang tersebut dikategorikan sebagai unsa muskil atau hermafrodit. Penentuan jenis kelamin pada orang yang mengalami hermafrodit didasarkan pada kecenderungan seksualnya. Penentuan jenis kelamin sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada keterangan ahli kedokteran. Keterlibatan seorang ahli dalam menentukan suatu kondisi yang berimplikasi pada hukum fikih adalah hal yang dibenarkan dalam fikih. Salah satu contoh keterlibatan ahli adalah keterlibatan dokter dalam menentukan kondisi sakit seseorang yang berimplikasi pada kebolehan melakukan tayamum. Ketika seseorang yang mengalami ambiguitas kelamin telah ditetapkan jenis kelaminnya, maka bisa jadi orang tersebut memiliki alat kelamin yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, atau tidak memiliki alat kelamin yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Dengan demikian, operasi penyesuaian kelamin mengandung dua unsur, yaitu penghilangan alat kelamin ambigu dan pembentukan alat kelamin sesuai dengan jenis kelamin yang telah ditetapkan. Pandangan fikih tentang penyesuaian kelamin mengacu pada larangan pengubahan ciptaan Allah. Secara umum, ulama sepakat bahwa mengubah bentuk fisik asli manusia hukumnya haram. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, sebagian ulama memperbolehkan tindakan-tindakan yang terkesan mengubah bentuk fisik asli manusia. Melobangi telinga untuk perhiasan adalah tindakan mengubah bentuk fisik asli manusia, dari telinga berlubang telinga tidak berlubang menjadi berlubang.
dan sebagian ulama memperbolehkan. Menghilangkan atau izalah bukan halku, kumis atau jenggot yang tumbuh pada perempuan juga diperbolehkan oleh sebagian ulama. Demikian pula menghilangkan anggota tubuh tambahan atau anggota tubuh yang tidak normal seperti jari keenam. Menurut sebagian Hanafiyah dan sebagian ulama kontemporer juga diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan. Alasan diperbolehkannya, pemotongan anggota tubuh tambahan adalah karena keadaan tersebut menimbulkan doror nafsi, beban psikologis. Kesimpulan jawaban. Cara menentukan jenis kelamin dalam kasus ambiguitas kelamin pada pertanyaan di atas adalah dengan memperhatikan keberfungsian alat kelamin dalam, yaitu rahim, ibu telur, testis, dan sperma. Ketentuan tentang berfungsi atau tidaknya alat kelamin didasarkan pada ketentuan dokter ahli. Dalam hal ini terjadi dua alat kelamin dalam atau dua alat kelamin luar memiliki fungsi yang sama kuat. Penentuan jenis kelamin didasarkan pada kecenderungan seksual. Sudah soalnya haram. Nah, maksudnya itu diingat-ingat. Makanya di seluruh haram itu minimal hajat. Kalimantan Barat dulu, kemudian Bali. Ya, itu kan jangan hanya kayak gini. Terima kasih. Karena iso aja Sedikit penambahan, kalau tadi penjelasan ilhaq untuk konsep dasar hukumnya adalah tasbihul udun dan fathul multahamah, itu dalam rangka dulu kayak gitu zina. Tapi dalam masalah interseks ini saya rasa ini adalah sudah taraf daruratus syar'i yang harus segera ditetapkan untuk menjamin kelangsungan bersyariatnya si orang ini, sehingga ini dalam rangka tarafnya bukan hanya zina saja sudah sampai darurat. Maka kalau ini adalah sudah kita ketemu tarafnya adalah darurat harus ditentukan, karena nanti masalah kasul aurat dan lain sebagainya, ibadah dan lain sebagainya, ini sudah bukan lagi seperti tasbihul udhun yang fungsinya hanya sebagai zina, atau nanti fathul multahamah sebagai penyempurna daripada tasbih. Tetapi ini sudah dalam darurat yang tindakan cepat dan tepat dalam rangka pemberian gelar, apakah ini laki-laki atau perempuan, ini sudah dalam daruratus syar'i yang tujuannya adalah menetapkan standar ini laki-laki atau perempuan. Jadi ini penting sebagai landasan dasar pengambilan hukum interseks ini, sehingga utamanya dalam ranah hukum fikih adalah lihifdin, kelangsungan peribadatan dari orang yang memiliki interseks. Terima kasih. Terima kasih. Dari dulu. Terima kasih, ini perwakilan dari PWNU tadi dari rumusan saya mendengar bahwa apabila seseorang yang memiliki dua kelamin, yang satu kelamin luar dan satu kelamin dalam, itu termasuk kategori bersalah. Pertama, nanti yang saya tanyakan, adakah ibarat yang menjelaskan masalah itu? Sebab dalam butuh usaha itu dijelaskan penentuan jenis kelamin itu acuannya adalah alat kelamin. Sehingga Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir dulu mengatakan, man afrodahu bidakar kana rojulan, wa man afrodahu bilfaji kana imra'an. Kalau dia hanya punya satu alat kelamin, farji apa zakar, berarti ya ukurannya itu. Kalau zakar ya laki-laki, kalau farji ya perempuan. Jadi tidak ada pembahasan masalah kelamin bagian dalam, itu tidak ada. Definisi hukum samuskel sendiri sudah diterangkan, man lahu alatani
zakar wa faji au man lahu sakobah la tusbihu kulla wahidin minhuma. Nah makanya saya ingin tahu wajah dilalah dari yang disampaikan oleh moderator atau proposan tadi yang mengungkap bahwa orang yang memiliki alat kelamin luar dan dalam itu kategori kunsa muskil itu dari mana? Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi juga disebutkan bahwa wilayah itu tanda terkuat tentang jenis kelamin. Wilayah. Nah, wilayah itu bisa wilayah bil kuah atau wilayah bil fi'il. Artinya orang yang memiliki potensi bisa hamil itu artinya dia perempuan, karena wilayah itu termasuk yang terkuat di dalam menunjukkan jenis kelamin. Gitu kira-kira. Ya. Sebentar, yang belum pernah dulu kita bukakan. Jadi kayak Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini kami mewakili dari Sumatera Selatan ingin menyampaikan ini sedikit kurang sepakat kayaknya dengan pernyataan yang dari jawaban ini. Di halaman 21 pada bawah ini ada bahasa seperti ini. Jika seseorang memiliki dua alat kelamin luar atau dua alat kelamin dalam yang berfungsi penuh, maka orang tersebut dikategorikan sebagai kunsa muskil. Nah ini kan kayaknya standarnya hanya kalau kita pikir ketika alat kelamin luar itu berfungsi penuh, artinya kencing alat kelamin laki-laki kencingnya bisa 1 menit, yang perempuan juga sama, berarti berfungsi penuh, kita tahu seperti itu. Ya ini otomatis yang dalam juga sama. Cuma kalau ini langsung diklaim ini kunsa muskil, ini kan kita anggap tidak ada dilalah, berarti salah satu laki-laki atau perempuan tidak ada dilalah. Maka kalau kemungkinan ini ada celah untuk menanyakan kepada kecenderungan daya tarik. Kecenderungan daya tariknya itu pada laki-laki atau perempuan. Karena ketika tidak ada dilalah dari zahirnya seperti dua alat kelamin dulu tadi, maka yang paling berpotensi untuk menentukan status laki-laki atau perempuan adalah daya tarik tadi. Di sini kalau ibaratnya kayak gini, dari majmuk ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna wa minal alamati syahwatuhu wa mailuhu ila nisa'i awil rijali. Wa in qala astawi an-nisa'a wa yamilu taw'in ilaihina hukima bi annahu rajulun. Wa in qala amilu ila rijali hukima bi annahu imra'atun bi anna Allah ta'ala ajra al-adata bi maili rajuli ila imra'ati ila mar'ati wal mar'ati ila rajuli. Wa in qala amilu ilaihima mailan wahidan aula